Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan sekarang gue akan nge-review ini nih. Motor, bisa dibilang ini motor moge Kawasaki YR6 yang dimodif ala-ala Culture Scrambler gitu. Kita bahas yuk modifikasinya. Sebelum gue ngebahas tentang modifikasi dari Kawasaki YR6 ini, gue juga pengen ngasih tahu ya, kalau YR6 itu sebenarnya memang keluarganya moge gitu. Karena kalau di Indonesia moge itu kan dianggap 400 cc ke atas. Sedangkan motor ini 650 cc, walaupun cuma 2 silinder, tapi torsi motor ini tuh ngejambak. Kawasaki YR6, walau cuma 2 silinder yang fisiknya nih mirip-mirip kayak Ninja 250, tapi motor ini punya cc yang bisa dibilang gede, 650 cc. Kalau ngomongin torsi motor ini bisa bikin lu wheelie atau standing-standing dengan mudah. Ya gimana enggak, motor ini punya torsi 64 Nm pada RPM 7000 dan powernya 71 horsepower pada RPM 8500. Akselerasi motor ini cuma butuh 4,7 detik untuk mencapai kecepatan 100 km per jam. Dan konon katanya nih, top speednya bisa mencapai hampir 200 km per jam. Itu juga kalau lu punya nyali dan nyawa tambahan ya. Cuma emang motor ini punya kelemahan pada bobotnya. Untuk kelas 650 cc 2 silinder, dengan bobot 204 kg gue rasa sih terlalu berat. Apalagi buat lo yang baru naik kelas atau baru pertama kali nyobain moge. Dijamin lu bakalan keringetan buat mundurin motor ini dari parkiran. Nggak percaya? Cobain aja deh. Nah cuman sih kalau sepintas gitu ya, dari jauh, itu kesannya motor ini mesinnya, ini coba sini, ada mesinnya itu kayak ninja gitu. Jadi ya gak kelihatan moge banget, tapi sebenarnya kalau dipantengin bener-bener, kubikasi atau size dari mesin YR6 itu jauh lebih besar daripada Ninja 250 atau Z250. Di YR6 sendiri sebenarnya punya saudara, yaitu Versys 650. Kalau YR6N itu adalah Sport Naked, tapi kalau YR6F itu ada fairingnya. Sedangkan kalau Versys 650 itu Adventure Touring Dual Purpose. Tapi gua kalau naik YR6 kondisi standar, itu gua nggak napak seperti ini. Kaki gua bisa teman-teman lihat, gua masih nyiku ya. Itu gue pasti akan sedikit segini kalau standarnya. Apalagi kalau tinggi badan orang Indonesia yang rata-rata 165 cm, pasti agak susah kalau naik YR6 versi standar. Makanya YR6 ini dimodifikasi ala-ala Scrambler Culture. Kenapa gue bilang ada culture-nya? Karena kalau Scrambler itu sebenarnya tuh tinggi banget. Mungkin harusnya lebih tinggi ketimbang dari standarnya. Cuman ini joknya dan sasis belakangnya, subframe belakangnya itu di-cut, dipotong, kemudian dibikin lebih turun, sehingga orang dengan tinggi badan 165 cm nggak terlalu susah untuk naik motor ini. Gue yang 175 aja seperti kalian bisa lihat. Nah, apa aja yang dimodifikasi? Sekarang kita bahas. Yang pertama dimodifikasi itu adalah suspensi depan. Kalau suspensi depan dari YR6 itu sebenarnya masih teleskopik. Yang ini gue pakai suspensi upside down. Keluaran dari Yamaha gue pakai di sini. Tromolnya ini kebetulan gue bikin. Sebenarnya bisa mempergunakan tromol Versys. Cuman tromol Versys agak-agak susah dicari ya, dan harganya lumayan. Sehingga gue bikin aja tromolnya depan dan belakang. Gampang sih kalau ada mesin bubut. Kemudian kalau untuk kaki-kakinya sendiri ini masih pakai ring 17, cuman mempergunakan ban dual purpose. Depannya ukuran 130 per 80 ring 17 dengan velg jari-jari. Jadi kesan scramblernya itu ada. Kalau di bagian belakangnya sama, tromolnya kita bikin juga. Balik lagi, ini bisa pakai tromol Versys. Jadi kalau teman-teman, wah gue nggak bisa bikin tromol, ya beli aja tromol Versys. Cuman memang ada beberapa toko yang harus inden. Bannya mempergunakan ban 170 per 60 ring 17. Ban dual purpose Shinko Big Block E705-704. Swing armnya harus ganti nggak untuk mempergunakan ban 170? Enggak, jawabannya adalah enggak. Jadi kalian misalnya versi standar aja mau pakai ban gini, nggak perlu ganti swing arm. Jadi swing armnya masih aman, swing armnya nggak ada yang gue ganti. Suspensinya juga masih mono suspension, ada di bagian sebelah kanan sini. Tiduran agak rebah. Nah sekarang kita ke bodyworks. Untuk di bagian tangki, YR6 itu gampang-gampang susah untuk membuat tangki custom. Kenapa? Karena rangkanya itu nggak lurus. Maksudnya dari mulai home steer, titik home steer sampai dengan subframe itu dia ngebentuk seperti ini dan bentuknya turbular. Jadi mau nggak mau memang pembuatan tangki ini harus mengikuti sasisnya. Ini sasisnya kan begini, melingkar. Bisa sih diakalin, tapi bener-bener harus dihabisin nih sasisnya. Cuman nggak harus mengambil resiko sejauh itu, sehingga tangkinya aja yang kita ikutin sesuai dengan gaya dari sasisnya. Nah, tangkinya seperti ini sebenarnya mengingatkan kepada gaya-gaya ala Ducati Scrambler. Ada tangki, kemudian ada
ada cover sampingnya seperti ini. Covernya bisa dilepas. Terus ada tulisan Kawasaki-nya di sini. Nah, untuk ngakalin supaya enak, ini gue kasih lihat. Oke, gue geser dulu. Di sini tadinya tuh banyak banget bracket-bracket apa gitu. Ini kita buang-buangin. Kemudian rangka atas dan bawahnya ini sebenarnya ada celah. Ada celah yang kita bikinin ini cover. Ini cover. Jadi lumayan buat nutupin kabel-kabel sini jadi terlihat rapi ya. Kabel-kabel nggak kelihatan. Plus dibikin body ini. Ini body plat. Ini juga bikinan handmade untuk mengcover antara sasis. Karena sasisnya di sini bagiannya adalah di tengah-tengahnya itu kotak kayak besi hollow kayak gini nih. Nah, kalau kalian tahu IR6 di tengah-tengahnya itu sasisnya kayak gini, kotak di tengah gitu. Jadi agak-agak aneh, makanya kita cover seperti ini untuk membuat kesan manis dan seolah-olah menyatu dengan footstep original. Ini footstepnya masih original, footstep depan dan belakangnya nyatu ya. Jadi kesannya manis. Plus bagian bodi belakangnya juga kita bikinin kayak gini. Untuk kita nonjolin si suspensi rebahnya ini. Jadi kesan suspensi rebahnya masih ada. Oh bang, sayang banget suspensinya warna merah, kenapa nggak dicat aja sekalian? Selera sih. Lu bisa ganti ini jadi warna kuning, bisa ini ganti warna hijau, bisa warna kuning, kuning udah ya, hijau, merah, kuning. Ya dikit lagi 2024 lah ya, tergantung kalian milih partai mana. Dan pembuatan terakhir bodyworks adalah di spakbor depan dan juga spakbor belakang. Kalau spakbor depan dan belakang nggak terlalu ribet ya. Kalian udah tau lah pembuatan Street Art Custom untuk membuat spakbor itu seperti apa. Oh iya, ada satu lagi yang juga dibuat di bodyworks ini sebenarnya pemanis aja. Pad headlamp seperti ini, topi, dan juga bracket dari headlamp kita bikinnya kurang lebih seperti ini, bikin minimalis dan simple. Plus nggak lupa ada dudukan plat nomor depan supaya tetap sesuai dengan standar regulasi. Nah, knalpotnya sendiri, ini kan dia 2 silinder. 2 silinder, 1 silencer. Kita dengerin nih suaranya seperti apa. Ini mikrofonnya nggak terlalu bagus ya. Jadi mungkin agak-agak terdengar pecah sedikit. Kurang lebih seperti ini. Gua agak ngejauh supaya nggak terlalu pecah. Agak-agak ngebacot sih sebenarnya. Karena silencernya gue pakai silencer yang pendek, gue bikinin yang pendek. Ini pendek banget. Bahkan dengan untuk Yamaha XXR aja, di XXR lebih panjang silencernya. Jadi ini agak ngebacot ya, request dari konsep. Tergantung selera sih balik lagi. Nah kira-kira part variasi apa aja yang dipasang di motor ini? Ini dia. Motor ini basicnya adalah Kawasaki IR6N yang dimodifikasi menjadi Scrambler Culture. Suspensi depan motor ini mempergunakan suspensi upside down berwarna emas. Suspensi belakangnya masih standar bawaan dari IR6. Velg depan mempergunakan ukuran 300 ring 17 dan velg belakangnya ukuran 350 ring 17. Ban mempergunakan ban Sinco Big Block ukuran 130/80 di bagian depan dan 170/60 ring 17 di bagian belakang. Untuk body-body, semua handmade bikinan Street Art Custom. Headlamp mempergunakan headlamp Daymaker String 7 inch. Sen mempergunakan Sen Black Sugar Black Smoke. Speedometer mempergunakan speedometer digital. Stop lamp mempergunakan stop lamp monokular. Spion mempergunakan spion headsider. Dan knalpotnya tentu aja bikinan dari Street Art Custom. Buat lo yang pengen banget modif motor tapi kesusahan, nggak perlu pusing. Modifikasi yang mudah itu di Street Art Custom. Cek aja di Instagram SAC Motorcycle dan juga SAC Product. Oke, tadi kan udah ya gue terangin mengenai apa aja sih yang dimodifikasi dan parts apa aja. Terus kira-kira kalau motor ini di riding tuh seperti apa? Gue akan coba minta tim dari Street Art Custom untuk test ride. Kita lihat yuk test ride seperti apa. Oke, coba sekarang kita lihat pas motor ini di test ride. Buat sekedar informasi aja, tim Street Art Custom yang lagi test ride ini punya tinggi badan 167 cm dan berat badannya 75 kg. Ya, cocok lah ya buat tampilan bapak-bapak telat nakal. Nah, pas test ride lu bisa lihat nih, suspensi depan maupun suspensi belakangnya cenderung empuk karena emang request dari customernya. Walaupun motor bergaya scrambler, tapi tetap harus nyaman.
Ngomongin tinggi motor, bisa lo lihat nih, rider SAC nggak kesulitan ketika melakukan U-turn atau putar balik. Pede aja gitu, karena kaki bisa nyentuh aspal dengan mudah. Hal paling asik ketika test ride motor custom itu bukan pada saat akselerasi atau kebut-kebutannya, tapi pada saat lu jalan santuy kayak gini dan banyak diliatin orang. Berasa spesial kan? Cocok lah buat lu yang bukan siapa-siapa, bukan juga anak pejabat, nggak punya koneksi dan orang dalam, tapi pengen banget dispesialin. Fix, lu beli dan modifikasi motor kayak gini di SAC Motorcycle. Karena modifikasi yang mudah itu, ya street art custom. Itu tadi modifikasi dari Moge Kawasaki IR6 yang dimodif Scrambler Culture. Nah, nggak usah sedih, gue masih banyak kerjaan yang lainnya. Ini hanya sebagian kerjaan, yuk kita lihat yuk. Di sini ada Honda Street, kemudian di sini juga masih ada motor yang mau selesai nantinya. Ada apa ini? W175, kemudian di sini juga ada Benelli Bobber yang lagi dikit lagi mau selesai. Itu aja, kalian tungguin aja di channel gua di YouTube. Kita akan ngebahas motor-motor ini juga. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rida Perkasa, bye-bye.